datang di Ruangnya Tamu Podcast episode 00. 000 ya. Sekarang kita sudah bersama Doni Irawansyah SPD, salah satu alumni terbaik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Mataram, program studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke. Selamat datang. Selamat datang di podcastnya. Selamat datang di podcast Ruangnya Tamu. Oke. Doni Irawansyah SPD. Anggap saja rumah sendiri ya. Ya. Jadi Pak Doni ini, Mas Doni atau Pak Doni panggilannya? Panggil aja Kak Doni. ya, Oh, seperti iya. itu. Masih muda. Oh, masih muda Kak Doni. Sayang ya sama Kak Doni. Oh. Ya. Ya. Jadi Pak Doni ini juga, Kak Doni ini juga salah satu sutradara teater, pernah menyutradarai sebuah pementasan drama. Jadi kalau teman-teman belum tahu apa itu drama, nanti bisa searching di Google ya. Oke, iya. Jadi salah satu sutradara yang pernah mementaskan sebuah pementasan drama terbesar di Nusa Tenggara Barat. Ya, apa naskahnya kemarin Pak Kak Don? Naskah teaternya, naskah dramanya. Naskah yang barusan selesai kemarin itu Peti Mati. Ya, naskah lakon Peti Mati. Karyanya siapa itu Kak? Karyanya Yesi Anwar. Karyanya Yesi Anwar. Jadi bisa ceritakan secara sinopsisnya lah, gimana untuk jalan ceritanya, alurnya seperti apa? Berbicara naskah, memang yang kemarin itu kita mengangkatnya lagi dari apa yang dari kita sendiri lah terjadi, dari kehidupan yang terjadi, lebih tepatnya masalah keluarga. Oh, jadi Ya, yang tema yang usung oleh naskah ini adalah tema keluarga. ya, masalah keluarga. Kalau kita bawa ke dari segi kehidupan kita yang masih mudah-mudah begini, lebih tepatnya kecemburuan. Oh, lebih. Jadi di sana mungkin kalau tren sekarang ya pelakor, mungkin ada pelakor. Oh iya. Karena pelakor semakin di depan sekarang guys. Pelakor. Tapi pelakornya ini nggak nyata. Pelakornya ini hanya ada dalam imajinasi saja. Imajinasinya si tokoh perempuan pastinya. Ya, betul. Oh Imajinasi iya. tokoh perempuan. Jadi memang perempuan itu selalu berlebihan dimanapun, mau di naskah di kehidupan nyata, begitu ya? Iya, betul. Oh, betul. Itu ingat perempuannya, jangan terlalu negatif thinking sama cowok. Ya, jadi itu yang untuk tema yang diusung oleh naskah Peti Mati karya Yesi Anwar. Ya? Siapa sih Yesi Anwar itu? Oh iya, Yesi Anwar itu karena Anda yang menggarap atau mementaskan drama ini sebagai sutradara. Jadi siapa Yesi Anwar ini? Jadi Biografinya. Ya, Yesi Anwar ini juga adalah seorang penulis naskah. Sebenarnya dia ini lahir dari seorang pembaca puisi. Oh, penyair. Penyair. Dia termasuk dalam satu orang yang memang sebagai penulis terbaik pada tahun berapa, entah itu tahun 90-an lah intinya, yang dapat melahirkan 100 karya hanya dalam beberapa bulan. Dan naskah Peti Mati ini adalah naskah pertamanya dia yang dia tulis. Oh, naskah drama. Naskah drama yang dia tulis. Dan hebatnya itu, ketika dia selesai menulis naskah Peti Mati itu, kemudian dia mengikuti sayembara tulisan drama, tepatnya ya, di Yogyakarta pada tahun itu. Dan naskah ini pun keluar sebagai naskah yang terbaik. Oh, naskah terbaik. Pemenang berarti. Pemenang langsung keluar sebagai naskah yang memang itu. Oh, itu Yesi Anwar. Jadi biografinya Yesi Anwar itu seorang penulis puisi awalnya, dan naskah Peti Mati ini naskah pertama yang dia tulis dan langsung dimenangkan di sayembara penulisan lakon drama gitu. Jadi ini sih lebih ke pengalamannya sebagai seorang sutradara yang menyutradarai pementasan drama. Jadi bisa diceritakan nggak bagaimana proses latihan atau reading, kan ada istilahnya reading kayak gitu. Bisa diceritakan sedikit? Memang saya mengenal sutradara itu pas di tahun keempat saya di sebuah organisasi di kampus, organisasi teater di kampus. Saya baru mengenal sutradara. Di tahun pertama saya masuk organisasi itu memang kita hanya digiring untuk menjadi seorang pemain gitu. Oh iya, untuk pemain, menjadi seorang aktor seperti ya. itu. Aktor. Nah, dan akhirnya pada tahun keempat itu saya pertama menjadi sutradara gitu kan. Oh, jadi prosesnya selama 3 tahun jadi aktor baru diangkat sebagai sutradara. Memang perjuangan ya. perjalanan yang memang Oh begitu. gitu ya. Nah, terus memang
sebelum saya menggarap pementasan yang pentas tunggal, ibaratnya pentas tunggal lah dinamakan itu. Jadi pentas tunggal itu pentas sendiri gitu ya. Pentas sendiri, memang diadakan sendiri ya, pentas terbesar kalau Pentas dinamakan, terbesar ya. salah satu jadi pentas terbesarnya. Nah, memang sebelum itu juga ada pentas yang memang itu diadakan untuk apa namanya, untuk konsumsi untuk masyarakat di sana. Memang di situ titik awalnya saya menjadi sutradara dan puncaknya kemarin saya menjadi pentas tunggal. Memang kalau berbicara proses, kalau kita berbicara proses juga penuh dengan ya pasti suka duka gitu ada ya. Liku itu penuh dia ya. Oke. penuh itu prosesnya pun tidak main-main kalau di pentas tunggal lah namanya itu, hampir dia kemarin mencapai angka 8 bulan. Oh, Bahkan jadi proses 9 bulan. sampai pra-pementasan ya. Ya, Jadi proses latihan ada 8 bulan ada total. 8 bulan total. Bahkan yang Sama saya juga, dengar dulu itu apa namanya, pentas tunggal pun ada yang di angka setahun lebih. Oh, sebelumnya. Ya, sebelumnya. Oh. Sampai setahun lebih sih. Hmm. Dan kebetulan kemarin kami mampu untuk menyelesaikan proses hanya dalam waktu kurun 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan dengan akhir pementasannya itu ada di akhir tahun kemarin. Oh, bulan Desember ya. Bulan Desember kemarin. Oh iya, 2019. 2011 puncaknya, tanggal 22 awal saya ingat. Jadi prosesnya pun sebulan kita membangun emosi, terus sebulan selanjutnya ke tahap pengenalan naskah, sebulan selanjutnya reading, sebulan selanjutnya baru. Jadi itu walaupun sudah mereka dalam artian tidak serta-merta kita langsung menjadi pemain. Oh, jadi ada tahap selama 8 bulan itu tahapannya meningkat gitu ya. Tahap meningkat. Ada nama tahapnya casting itu. Oh iya, ada proses. Kalau dalam film kan ada casting. Ya. Drama juga begitu ya. Drama Harus juga ada casting ada. juga. Casting pemain ya. Casting pemain. Siapa yang cocok? Betul. Dan itu casting itu kita adakan di 1 bulan setelah melalui proses. Nah, setelah kita Bulan kedua berarti ya. bulan kedua. Casting. Dan selanjutnya kita adakan langsung reading, selanjutnya tahapan latihan. Pemanggungan pun baru masuk di bulan ke 45 pemanggungan. Jadi pemanggungan itu proses setelah tadi Tahapan itu. tahap emosi, kemudian casting, reading, langsung pemanggungan. langsung pemanggungan. seperti itu. Nah, di sela-sela itu juga kita barengi dengan olah-olah untuk lepas Oh kesegaran. ya, peregangan, Peregangan biar supaya masuk satu panggungnya gitu itu ya. enjoy. Seperti itu. Jadi tidak serta merta masuk panggung langsung bisa main. Itu pun tahapnya ada tahap-tahap Oh, selanjutnya. Ada tahap-tahapnya. Emang kalau di dalam proses itu bagi kami istilahnya di sana itu prosesnya itu apapun yang kita proseskan di hari yang ini belum tentu akan kita pakai di hari pementasannya. Oh, jadi ada pasti yang dirubah Iya. gitu ya. Seiring berjalan waktu. Fixnya gerakan di atas panggung itu ada di malam pentas itu. Fix. Oh Fix. iya. Jadi tidak langsung difikskan hari ini, bulan ini, baru kita keraskan di bulan depan. Oh, untuk tahapan pemanggungannya itu jadi untuk mengatur blocking gitu ya. Blockingnya itu Blocking, jadi gerak mana, kemudian emosi seperti apa itu bakal berubah sih. bakal berubah seiring perjalannya waktu, tergantung situasi dan kondisi bagaimana. Karena kita juga melalui tahap diskusi, melalui tahap masukan dari yang lain, kita satukan, kita gabungin untuk menjadi satu konsep. Oh gitu ya. Oh itu untuk diproses Itu proses latihannya dan latihan. sampai pementasan. Jadi yang saya penasaran ini Pak Kak Don. Jadi bagaimana seorang sutradara membagi waktunya, karena di sini kan Anda sebagai mahasiswa pada saat itu masih menggarap skripsi kalau nggak salah, iya kan? Iya. Jadi bagaimana Anda membagi waktu untuk menggarap skripsi, kemudian Anda menggarap pementasan drama ini gitu, apalagi ini drama terbesar gitu kan? Bagaimana membagi waktunya ini? Ini pertanyaan cerdas. Iya, karena udah kita siapkan ini. Iya. Gitu. Jadi bagaimana membagi waktunya itu yang saya penasaran. Ya, ini pertanyaan cerdas ya, karena SPD dan CSPD ya, calon SPD. Amin. Jadi proses pembagian waktu, saya pernah mendengar sebuah ucapan dari petua-petua yang terdahulu bahwa kalau kita berjalan itu tidak bisa harus dengan kedua kaki, harus satu-satu, kiri kanan. Tapi itu berusaha saya patahkan dengan hal seperti itu, karena di organisasi itu pun kita diajarkan tentang manajemen waktu katanya. Manajemen waktu. Dan memang di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga itu terasa berat.
berat perjalanan Ya ini. karena dua Ya. dua tanggungan gitu ya. Paginya kita mengurusi masalah kuliah, Mm-mm. setelah itu pulang siang kita langsung bergelut dengan dunia ini Latihannya ya. latihan sampai itu pun sampai malam. Malam itu pun tak tentu sampai jam berapa. Nah, gitu. Tapi kalau dari saya untuk menghadapi itu semua itu hanya satu walaupun dari saya memaksakan diri. Oh, memaksakan diri. Jadi kala bisa Ya. karena terpaksa, Ya. bukan karena biasa Iya, gitu ya. iya, betul. Benar. Memaksakan diri dalam artian kalau memang hal yang terberat yang saya lalui di proses itu adalah rasa malas, Mm-mm. rasa Oh, iya, malas kan, malas ya. capek kita di proses, kemudian paginya kita akan dihadapkan dengan namanya skripsi, itu harus kita lawan. Capek ngantuk, bagaimana saya harus kita kerjain skripsi, Iya. dan itu harus dilawan. Bagaimana cara melawannya itu memaksakan diri, gitu. Oh. Memaksakan harus tetap. Gitu. Ya, jadi Janganlah pedulikan capek dulu. oh ya, jadi berdarah-darah terlebih dahulu baru kemudian ya. Akhirnya dua-duanya sukses ya setelah Alhamdulillah. setelah udah selesai pentas, tepuk tangan menonton segala macam ya, Yes. kemudian akhirnya ujian skripsi juga. Ya, memang begitu. Memang saya bilang ke para pemain saya, Aktornya gitu ya. para aktor saya itu, hadiah terbesar saya itu sebagai sutradara itu ada dua. Yang pertama ketika saya mengatakan pentas panggung, dan yang kedua itu ketika kalian menyaksikan saya mendapat gelar. Oh, iya. Jadi itu sebagai motivasi sebenarnya. Pencapaiannya luar biasa ya. Jadi dua sekaligus yang dicapai pada saat itu. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Luar biasa memang. Saudara Doni Irawan Syah. Jadi itu harus menjadi motivasi ya. Iya, jadi seperti itu ya. Jadi bagi teman-teman yang memiliki dua tanggung jawab, jadi usahakan jangan sampai salah satunya terbengkalai. Jadi usahakan dengan triknya Kak Doni tadi, ya harus dipaksa dilawan rasa malas itu. Ya kembali lagi yang tadi untuk mengatur waktu, manajemen waktu itu yang penting. Manajemen waktu itu penting sebenarnya. Ya itu ya. Jadi sama ini juga Kak Doni. Jadi pertanyaan saya, karena ini kan Anda sendiri nih menjadi sutradara, otomatis aktornya lebih banyak daripada sutradara nih. Nah, bagaimana seorang sutradara itu mengatur pemain yang berapa orang pemainnya? 7 orang. 7 orang. Bagaimana seorang sutradara mampu menyatukan emosi dari ketujuh orang pemain yang memiliki karakter yang berbeda-beda? Memang itu sebelum melantik casting mereka istilahnya itu, memang saya dihadapkan dengan beberapa pakem pada zaman itu bahwa bermainlah dengan sedikit orang katanya. Oh iya. Tapi- Jadi usahakan pemain Ya. sedikit gitu ya. Tapi istilahnya saya lebih, karena saya awal menjadi sutradara itu dengan banyak orang, dengan banyak orang, suka yang bergembira, hanya saya istilahnya berani untuk memainkan lebih banyak orang. Dengan akhirnya saya mendapatkan 7 aktor pada saat itu kan, empat cewek, 3 cowok saya dapatkan. Oh iya. empat aktris, 3 aktor. Cara untuk menyatukan emosi mereka seperti yang saya sampaikan tadi, di bulan pertama itu bagaimana kita kalau di sutradara itu kan, selain dia menjadi menyutradarai pementasan, dia juga menyutradarai emosi. Oh iya, emosi. Menyutradarai emosi, Chemistry ya, chemistry chemistry. harus bisa. Seorang sutradara kan, walaupun sutradara menuntut aktornya untuk menjadi 1000 orang, sutradara pun harus begitu. Dia harus menjadi 1000 orang juga. Dia di samping menjadi sutradara, dia juga menjadi seorang sahabat, seorang saudara, seorang kakak, dan seorang ayah, di situ seorang bapak sebagai pengganti. Jadi itu saya tekankan. Kalau saya tekankan kepada aktor saya, kita nangis bareng, kita sedih bareng, kita semuanya harus bareng. Apapun kali kita harus bareng. Itu yang saya tanamkan. Oh iya. Ya simpel itu saja sebenarnya, sederhana itu. Ya, jadi untuk menyatukan emosi beberapa orang itu memang kita harus menjadi seorang sahabat seperti bilang tadi, teman, ayah, terutama itu ayah. Bagaimana ini kan sebagai anak-anaknya, Ini ya, bisa anak-anak. bilang anak-anaknya. Jadi bagaimana seorang ayah memberi kasih sayang kepada anak-anaknya dan susah senang bareng seperti bilang tadi. Ya, itu ya. Jadi seorang sutradara hebat bisa menyatukan emosi para pemainnya. Gitu. Kemudian apa lagi ya? Apa ya? Oh ya, untuk masalah tim dan segala macam, karena tidak mungkin seorang sutradara menggarap memegang semua kendali. Otomatis kan ada tim tim produksi istilahnya, ada tim musik, kemudian segala macam. Bisa dijelaskan sedikit nggak? Memang kalau di bagian sebuah pementasan,
pementasan itu selalu didukung oleh tim itu. Kalau di pentas tunggal itu di organisasi itu memang kita didukung oleh kepanitiaan namanya. Oh iya. Dalam kepanitiaan itu juga Krunya gitu ya, kru. di dalam kepanitiaan itu memang yang dinamakan sebagai tim produksi namanya. Tim Nah, tim produksi. Kalau di program kerja yang lain namanya ketua panitia, misalnya ada pimpinan produksi. Oh, ada pimpinan. Ada pimpinan produksi. Jadi mereka lah yang mengolah semua kebutuhan pementasan. Jadi sutradara itu hanya fokus di ini, banyak sutradara itu hanya fokus di pemain, panggung, pergerakan dan sebagainya. Kemudian kalau di tim produksi ini mereka itu fokus ke bagian-bagian X-nya di luarnya. Oh, iya. Misalnya tempat Seperti tempat pementasan. pementasan di mana, Iya. kemudian apa sih yang dibutuhkan oleh kebutuhan aktor, kebutuhan lain sebagainya itu yang dibutuhkan. Pokoknya intinya mereka itu melengkapi pementasan ini. Itu tim. Oh itu ya. Jadi ada dibagi dua ya. Ada tim Tim produksi. produksi yang mengenali di Yang pemanggungan di gitu ya, pemanggungan, di panggung. yang akan tetap bantu sama sutradara ya. Sama yang di panitia tadi yang Kepanitiaan, kru-krunya. kru yang lain. Begitu. Hmm. Jadi bekerja bersinergi bersama seperti itu. Apa lagi ya? Apa lagi? Ya itu tadi udah tentang pementasan drama, kemudian bagaimana cara menyatukan karakter pemain. Jadi ini ya, karena tadi kan kita bahas suka dan duka, jadi bisa diceritakan sukanya di mana, kemudian dukanya seperti apa gitu yang dirasakan ketika selama yang bilang 8 bulan tadi. Suka dukanya seperti itu. Sukanya ketika saya melihat mereka tersenyum, dalam artian mereka menikmati proses. Sukanya itu kebahagiaan dari saudara ya. Oh, Kebahagiaan terpenting bagi saudara ketika melihat pemainnya bisa lepas, dalam artian walaupun dalam hatinya nggak lepas, tapi dengan senyumnya mereka lepas, itu sebuah menjadi obat. Itu obat. Walaupun kita capek sebagai saudara, tapi ya, itu obat kita sebenarnya. Itu obat penawar. Melihat mereka tersenyum, melihat mereka bahagia, melihat mereka tetap satu, tidak ada yang saling pecah. Itu kebahagiaan, itu sukanya. Iya sukanya. Ya. Kemudian dukanya nih seperti apa yang dirasakan? Ya, kalau dukanya itu banyak sekali sih dukanya. Emang dalam proses 8 bulan itu kita dihadapkan oleh beberapa masalah. Yang merokok. Kameramen ini bro, kameramen nanti digaji. Tenang kameramen. Dihadapkan oleh beberapa masalah. Pernah pemain saya tabrakan. Pemain saya tabrakan. Di situ pun saya hampir putus asa sebagai saudara kan, karena saya melihat kondisinya kemarin Kritis gitu ya? Ya, jempolnya itu bengkok, iya. bengkok, dan dia tidak mendapat izin untuk latihan selama 2 minggu. Itu pun sudah resah seorang saudara. Jangankan 2 minggu, 1 hari saja mereka ada latihan itu sudah sangat resah kita sebagai saudara. Gitu. Terus itu memang hanya 2 kali saya dihadapi dengan hal yang seperti itu. 2 pemain juga jatuh. Satu di awal proses, satu menjelang kita pementasan. Wah. Dan itu Banyak dukanya. memang banyak duka sih. Banyak duka, dihadapkan dengan berbagai masalah, entah itu internal eksternal, kita dihadapkan dengan berbagai masalah. Memang kita tidak bisa bendung semua permasalahan itu. Dan bagi saya sih tidak apa-apa datang masalah, karena mungkin itu membentuk kita. Iya, proses kita. karena ada masalah manusia bisa terbentuk. Iya, betul. Kak Doni mau nanya nih, Apa Jun? Ya. untuk Kak Doni sendiri sebagai sutradara, Ya, proses yang paling maksud saya dalam kurun waktu berapa lama, 4 bulan, 8 bulan kah untuk bisa mementaskan sebuah pementasan dari sisi sutradara sendiri, atau dilihat dari kesiapan pementasan itu, dari kesiapan pementasan atau dari target yang ditentukan oleh tadi disebutkan pimpinan produksinya. memang ada satu buku yang saya baca, di sana dibilang bahwa pementasan yang paling sudah maksimal untuk dipentaskan itu tidak lebih dari 3 atau 4 bulan. Itu pementasan Untuk sudah proses latihannya ya, sudah minimal 4 siap. bulan. Bahkan ada sebuah teater di Jakarta sana, di Jawa sana, yang mereka itu hanya prosesnya itu tidak kurang hanya 1 bulan, tapi mereka siap kalau mereka itu adalah teater besar. Ya kan, teater besar. Dan untuk yang berkaitan dengan itu, saya dari sisi saya sebagai sutradara sendiri, selain tuntutan seorang pimpinan produksi, misalnya kita dituntut untuk
Targetnya ya, targetnya harus 8 bulan harus clear. 8 bulan clear. Memang di samping psikologi seorang sutradara yang harus menyelesaikan tuntutan itu, juga memang dari sisi sutradara juga melihat kesiapan pementasan, siap tidak siapnya pementasan, walaupun dengan pola berpikirnya bahwa siap tidak siapnya harus pentas kan, tetapi dari sisi sutradara pun harus mempertimbangkan hal itu sebenarnya dari kesiapan pementasan. Jadi artinya ketika misalnya 8 bulan proses, target 8 bulan, kemudian sutradara menilai ini pementasan tidak layak, apakah tidak akan dipentaskan seperti itu ya? Iya, itu juga akan dikomunikasikan dengan pimpinan produksi. Apakah pimpinan produksi harus tetap untuk mementaskan itu selama 8 bulan, terus 9 bulan, terus 10 bulan, ataukah kita akan tunda untuk beberapa bulan, atau kita batalkan. Seperti itu. Ya, memang penuh pertimbangan ya untuk mementaskan. Memang penuh pertimbangan itu, Bapak. Kak Doni ada pertanyaan lagi nih Kak Doni. Apa itu? Ya dari komentar dari- tadi ya, dari- komentar. Ya ini Dari masalah waktu latihannya. Dalam kurun waktu katakanlah seminggu ini berapa kali latihan sih yang dikatakan baik untuk seorang pemain dan sutradara, melihat dari kondisi fisik apa segala macam. Ya waktu produktifnya lah untuk kan latihan itu. kan teman-teman pemain juga tidak mungkin mereka tidak menjalani kehidupan yang lain, yaitu mereka kan juga seorang Ya, mahasiswa. kebanyakan mahasiswa ya. Nah, tuntutannya itu seperti apa sebagai sutradara menghadapinya? Memang dilema terbesar sebagai sutradara itu ketika menghadapi hal-hal seperti itu, memang kita tidak lepas dari hal yang seperti itu. Memang karena saya juga pernah menjadi seorang aktor, Aktor, ya. jadi ketika kita full latihan selama 7 hari itu rasanya itu aduh, Oh, artinya setiap hari latihan. ya gitu setiap hari Oh, latihan itu sudah rasanya bosan gitu ya. Capek juga. bosan capek. Tetapi kembali lagi ke sutradara, memang tidak masalah sebenarnya harus latihan selama 7 hari dalam 1 minggu itu atau 4-5 hari, tergantung dengan bagaimana sutradara mengatur porsi latihan. Oh, Mengatur porsi latihan dalam artian supaya aktornya tidak bosan dengan polanya. Misalnya latihan minggu ini full latihan 1 minggu itu, misalnya untuk mengolah pernapasan full, hanya pernapasan aja yang diolah, itu juga akan menimbulkan kebosanan. Bisa diselipkan dengan latihan apalah, atau ya Artinya seorang sutradara itu harus mengatur strategi bagaimana Mengatur pemainnya tidak strategi. bosan. Yes. Seperti itu, apalagi dengan kurun waktu yang seperti itu, yang selama 8 bulan harus latihan. Gitu. Jadi apalagi ya ini Pak Sutradara, Pak Kak Doni. Ya, jadi setelah selesai pementasan, jadi apa yang dirasakan oleh seorang sutradara ketika selesai pementasan? Biasanya kan ada MC yang mengatakan itulah dia pementasan dari bla 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 bla. Itu bagaimana dirasakan setelah riuh tepuk tangan penonton, tepuk tangan Ya. penonton? Apa yang dirasakan pada saat itu? memang itu suatu momen yang selalu membuat merinding, dalam artian beberapa proses yang selalu buat merinding ketika selesai itu. Tidak jarang juga bukan cengeng atau apa, seorang sutradara juga meneteskan air mata. Itu bukan air mata, itu hanya spontan keluar sebagai rasa bangga. Dalam artian kan akhirnya Setelah 8 bulan akhirnya bisa akhirnya. Kemarin kalau di pentas itu kan ada 2 kali pentas. Malam pertamanya emang saya belum ngerasain. Oh, ada 2 malam. Ada 2 malam, biasanya. ada 2 malam. Setelah proses dari sekian bulan, 2 malam berpentas. Oh, prosesnya sama. Maksudnya Ya, pementasannya sama. sama. Oh, 2 Sama malam. 2 malam ya? berturut-turut. Oh, 2 malam berturut-turut. Jadi di malam kedua baru saya merasakan itu hal-hal yang memang menggetarkan jiwa, dalam artian terbayar sudah, bukan apa-apa sih, bukan tapi ketika kita mendengar riuh tepuk tangan itu adalah kebanggaan sih sebenarnya, kebanggaan. Apresiasi dari penonton ya. Apresiasi itu yang penting juga sih sebenarnya. Itu Kak Doni, ya, Pak kameramen. Ya, ini ada pertanyaan lagi nih. Apa itu Saya Pak. kameramen jawabin aja ya. Lalu juga ada pertanyaan dari yang Saya mewakili komentar. dari teman-teman yang berkomentar di dalam hati mereka. Sempat ya. Siapa sih orang yang menginspirasi atau menggiring seorang Doni untuk menjadi sutradara? Oh ya, apakah ada Paksaan atau ada orang yang menginspirasi? Oh, saya harus menjadi sutradara. Ya, itu pertanyaan yang cerdas lagi. ya, ini Saya menarik, memang menarik ini. menjadi sutradara itu
bukan spontan dari, memang awalnya bukan spontan dari hati ya, bukan oh saya mesti cerdas, atau ini sebenarnya saya ini selalu datang di saat yang tepat, dalam artian kan di saat misalnya sudah ada sutradara tapi sutradaranya tidak mampu apa, tidak bisa melanjutkan tugasnya sebagai sutradara. Oh berarti dilanjutkan Ya, gitu. saya datang saat yang tepat saja. Hanya ada 2 pementasan, hanya ada 3 pementasan Oh malah. berarti ini bukan menyutradarai pertama kali. Iya, bukan dari pertama kali. Oh, Saya melalui beberapa penyutradaraan dan itu pun selalu saya menggantikan orang di 3 itu. Oh menggantikan 3 sutradara pementasan. yang lain gitu. Iya, di 3 pementasan. Dua apa? Selalu saya datang, makanya saya bilang saya ini selalu sutradara yang datang pada saat yang tepat, dalam artian kan. Oh, iya, Dan syukurnya saya diberi amanah untuk menyutradarai di pementasan ini. Oh yang tanpa terbesar ini. tanpa ada loh, tanpa datang iya, satu tempat iya. lagi ini Tidak ada yang digantikan. ya, tanpa ada digantikan, ini murni loh. Nah, ini murni memang 3 kali bayangkan saya menyutradarai menggantikan orang. Oh, Jadi dalam artian yang memotivasi itu adalah ya lingkungan sekitar, dalam artian memotivasi itu ada orang ini. Kalau ketika ada orang yang mau jadi sutradara dan di situ hanya saya yang tersisa, mau tidak mau kan. Oh, iya. Kita maju, Lanjut, kita maju. lanjut. Dan di saat itulah saya belajar menjadi sutradara. Mana sih sutradara. Tapi puncaknya itu ya pementasan yang kemarin. Oh, iya. Puncaknya. terakhir ya. Yang terakhir itu. Berarti ini sudah menyutradarai 4 buah pementasan. 4 buah pementasan. Pementasan apa aja 4 ini? Yang pertama itu ada lakon apa yang kemarin itu, lead. Oh lead, oke lead. Nah, pementasan lead. Yang kedua dilarang menyanyi di kamar mandi. Dilarang menyanyi di kamar mandi. Dan yang ketiga itu kalau yang ketiga ini ya pementasan monolog. Oh monolog. Oh iya. Monolog. Ini juga pementasan terberat ini Iya, karena berbeda terberat. dari drama Iya, kan. berbeda. Kita Monolog hanya kan mensutradarai cuma satu orang untuk menjadi 1000 orang lagi ya. Dan yang terakhir baru ke pementasan ini. Pementasan. Emang Pementasan ada shock terapi juga ini, shock terapi ketika saya mencari 3 pementasan ini hanya 2 bulan atau 3 bulan. Ini tumben paling lama sampai Oh 8 bulan ya. 8 bulan. Prosesnya Sangat lama ya. berarti seluk-beluk suka duka menjadi sutradara itu sudah dilalui dengan 4 buah pementasan ini ya, menggarap menyutradarai 4 buah pementasan ini. Jadi itu saya sutradara yang sudah terbiasa ditinggalkan. Oh. Belajar dari kesepian. Makanya di pementasan yang terakhir yang terbesar itu saya pun mengangkat sebuah naskah yang memang kesepian Oh, gitu. Makanya ada sebuah slogan di naskah yang terakhir itu bahwa sepi itu sangat menakutkan. Sepi adalah Sepi adalah sesuatu yang menakutkan. Oh itu dialog aktornya Itu yang dialog dalam aktornya. naskah ya. Bahkan ada yang selalu membuat orang yang nonton itu membuat story WA-nya. Oh jadi ada yang ngerekam juga ya. Dalam artian ada satu dialog yang mengatakan bahwa laki-laki itu dilahirkan untuk dicurigai katanya. Oh laki-laki dilahirkan Ditampar. untuk dicurigai. Oh benar-benar mengangkat kecemburuan tadi ya. Mengangkat kecemburuan Oh jadi itu. coba seorang perempuan ditunjukkan di naskah ini. Betul. Jadi di naskah itu memang dia benar-benar feminismenya itu memang dianggap Oh, sekali, iya, jadi diangkat ditonjolkan sekali. sekali. Dan di sana laki-laki itu tidak berdaya di sana dibuat, tidak berdaya dengan kekuatannya, tidak berdaya dia. Kalah juga dengan seorang Iya, wanita. iya. Kayak gitu. Jadi sudah tadi untuk kutipan-kutipan di naskah itu ya. Jadi laki-laki pantas untuk dicurigai, Iya. kemudian sepi itu sangat menakutkan. Benar-benar Yang banyak sekali. banyak sekali. Jadi begitu, Pak kameramen. Iya. Kak Doni lagi ingin bertanya ini dari Ya, ya. komentar teman-teman di dalam hati. Oh iya, Iya, ya. hebat ya. Salah satu Dalam jadi hati, komentar. padahal kita lagi ngerekam. Keren. Ini Hmm. teman-teman pengen tahu sih siapa orang-orang yang di belakang Kak Doni sendiri untuk bisa menjadi sutradara, selain dari tadi kebetulan yang memihak untuk Kak Doni menjadi sutradara. Memang orang-orang yang di belakang saya menjadi sutradara itu, ini kita sebutkan apa ini? Titit apa nih? Mungkin penonton juga pengen tahu sendiri, jadi ya kita buka sedikit lah tanpa menyebutkan lembaga Betul. dan merek. Memang orang-orang yang dalam artian dibalik sutradara yang kesepian itu, sutradara yang selalu ditinggalkan itu, ada orang-orang yang tetap berdiri di belakangnya.
di samping 7 pemain yang selalu menguatkan. Siapa saja tadi 7 pemainnya Pak Doni? Iya. Siapa tahu bisa melihat juga dan merasakan untuk direunikan kembali di dalam pikiran. Betul. Ya reuni ya. Betul ya. reuni. Jadi Kumpul Nah, kembali. ini sendiri-sendiri. betul. Di saat seorang sutradara sudah buntu, sutradara selalu memikirkan yang 7 itu. Mereka sudah berproses sama saya, jadi saya harus menyelamatkan mereka seperti itu. Jadi pemain itu ada 4 cowok, 3 cewek. 4 cewek, 3 cowok. Nah, yang pertama itu kalau yang cowok ada namanya Zaki, terus ada namanya Rian. Oh jadi aktor utamanya si Iya, Zaki tadi ya. Zaki aktor utama. Terus ada namanya Rian, jadi dia tuh berperan sebagai dukun. Oh sebagai dukun. Ya, Oh dukun, gimana nah. mistisnya ya. Ah. Seorang dukun memerankan dukun. 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 Nanti kalau mau lihat pementasannya ada kok di bawah ini channelnya. Oh, ada bisa dicek lagi. Kita akan berikan link. Ya, kita akan berikan Sama linknya ya, tersebut. kalau penasaran ya. Terus yang ketiga itu ada Muhammad Hadriansyah. Kalau trennya dipanggil di kampus itu beda dia. Muhammad Hadriansyah namanya, tapi dipanggilnya Inyong. Inyong itu. Iya. Ya. Inyong itu kalau lama sasaknya itu ini hidungnya itu Oh, agak hidung. mancung, Oh, iya. besar gitu kan. Nah, terus kalau yang cewek ada 4. Yang pertama ada Helmi. Jadi Helmi ini berperan sebagai pembantu rumah tangga. Oh, pembantu rumah tangga. Nah, pembantu rumah tangga. Terus ada ini aktris lawan mainnya si aktor utama Siapa? tadi itu ada namanya Fitri. Jadi kalau dia panggilannya itu sampai keluarga sampai di kampus itu enggak Fitri namanya, tapi Debo. Oh, boneka Debo. itu. Boneka Debo ya besar ya, gempar ya. Besar. Debo. Nah, terus yang ketiga itu nih putri dari Bima nih. Namanya Aulia Cika. Aulia Cika. Dipanggilnya itu Aul. Aul namanya. Dia itu berperan sebagai nyonya rempong nih, temannya Oh, iya. sahabatnya si Anu ini. Oh, temannya si aktris tadi ya. utama. Dan yang terakhir itu ada namanya Zulfa nih. Dia ada perikapaya nih. Kelakuannya ya. Oh iya, oke. Itu tujuh aktor yang selalu menemani saya dalam suka maupun duka. Dalam sepi hanya tinggal kita berdelapan. Nah, ya itu dah. Selain itu ada orang-orang yang selalu memotivasi saya, dalam artian orang-orang yang tidak meninggalkan saya walaupun tidak langsung menemani saya di proses, dan ada pun yang selalu menemani saya di proses, dan itu pun selalu menjadi tameng saya di proses. Kalau sebut saja namanya, kalau yang selalu berdampingan sama saya di proses itu ada sekarang sudah yudisium nih, baru yudisium nih. Alhamdulillah. Namanya itu Eto. Ini dia bukan orang lain, dia orang yang samaan sama saya masuk Oh, dia bagian apa dia? bagian dia jadi pemusik. Oh, jadi pemusik. Jadi pemusik. Dia istilahnya dia rela melepas salah satu tugasnya untuk ke pentas tunggal seperti itu. Terus ya setelah itu walaupun orangnya tidak ada di samping saya tapi selalu memotivasi saya itu ada namanya dia gondrong dulu. Dia gondrong, sangat gondrong nih. Sangat gondrong sampai segini, rambutnya kayak cewek. Tapi dia sangar, gagah. Tapi kalau pulang ke rumah itu kayak kucing. Siapa itu namanya? Namanya itu Guru Berjalan. Oh, Guru Berjalan. Cek IG-nya ya, Guru Berjalan TK. Itu orang-orang yang selalu memberikan saya semangat dalam artian motivasi. Terus orang yang selalu melindungi seluruh argumen saya. Itu dia saya panggil kakak juga. Dari pulau seberang juga tuh. Pulau seberang ada namanya Wawan Irawan. Dalam Wawan Irawan MPD dia sekarang sudah S2. Nah, dia selalu memberikan motivasi ketika saya sudah di titik lemah, titik jenuh, dia selalu memberikan motivasi, jangan menyerah, ayo bangkit, ayo bangkit. Jadi itu orang-orang yang berjasa ya. Jadi orang-orang yang berjasa. Kalau yang lewat online-nya itu, yang lewat online-nya itu selalu beri motivasi itu ada satu orang lagi. Namanya Zulfahmi. Kalau dipanggil itu Kak Fahmi. Dia orang yang selalu memberi saya motivasi. Dia hanya satu kata-kata yang selalu saya ingat sampai sekarang. Kau sebagai sutradara itu harus keluar dari zona. Jangan selalu jadi kucing, kau harus jadi singa. Gitu kan.
keluar sudah keluar, bawa dirimu. Seperti dari dirimu sendiri. Jadi itu orang-orang di balik suksesnya sebuah pementasan itu ya, walaupun tidak berada di depan panggung ya. Betul. Dan itu memang hadiah terbesar saya itu selain tepuk tangan penonton itu ketika orang-orang datang memberikan selamat kepada saya, dan hanya satu kata dari sekian banyak orang yang mulut saya, itu satu kata yang sampai saya ingat sampai sekarang, ketika dia bilang bukan tepuk tangan menjadi hadiahmu dik. Tapi apa saya bilang sambil saya nangis nih di dalam pementasan. Yang menjadi hadiah terbesarmu sekarang itu adalah ketika orang memberikanmu selamat, itu adalah hadiah terbesar pementasan. Jadi pengorbanan selama 8 bulan itu akhir endingnya itu ya itu bukan sama telepon selamat. Itu ya. Mungkin yang terakhir ini terakhir. Jadi sebagai seorang sutradara yang telah menyutradarai 4 buah pementasan drama, jadi pesan-pesan untuk calon sutradara, barangkali akan ada sutradara selanjutnya, apa yang kami sampaikan, silakan. Memang seperti saya bilang, saya belum punya ilmu banyak tentang sutradara. Di pesan saya itu menjadi seorang sutradara itu tidak jadi diri sendiri saja, dalam artian kita memang harus menerima segala masukan, tapi kalau masukan itu tidak sesuai dengan kemampuan kita, harus diolah lagi dari diri sendiri. Karena orang karena ketika kita sudah menjadi diri sendiri, itu yang kita pentaskan, itu kebahagiaan bagi kita. Dan bagi sutradara selanjutnya, siapapun menjadi sutradara itu, entah dimanapun mereka menjadi sutradara, udah jadi diri sendiri saja, tetap semangat, tetap tersenyum apapun permasalahannya, tetap percaya sama diri sendiri, dan jangan lupakan Tuhan. Jangan lupakan Jadi itu Tuhan. pesan-pesan dari seorang sutradara senior, sutradara iya yang bakal menjadi sutradara. Jadi harus be yourself, jadilah diri sendiri ya. Jadi itu ya, terima kasih Doni Irawansyah SPG sudah meluangkan waktunya untuk menceritakan sedikit bagaimana menjadi seorang sutradara drama, pementasan drama. Jadi itu ya, jadi teman-teman bisa diambil nanti. Jadi bagi teman-teman yang mau menjadi sutradara, ingat pesan dari Kak Doni tadi. Jadi itu aja yang terima kasih Kak Doni ya. Jadi atas waktunya. Terima kasih banyak. Jadi kita sudah merepotkan. Tidak apa-apa. Ya. Terbiasa ya. Jadi itu ya. Jadi teman-teman, sekian dulu untuk video yang kali ini. Kita akan bincang-bincang lagi di podcast selanjutnya. Podcast kita bilangnya ya, karena ini kita ngomong aja gitu ya. Jadi kita akan bertemu di podcast selanjutnya. Bye.